Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah keluarga kita di malam hari ini dengan pelayan firman Penatua Nyonya Wuri Dedetan. Untuk tata tertib ibadah seperti yang tertampil di layar Bapak Ibu bahwa selama ibadah berlangsung jemaat diperbolehkan untuk mengaktifkan kamera. Tapi jika ada sinyal lebih baik kameranya dimatikan. Dan juga yang terutama ketika ibadah berlangsung diharapkan untuk menonaktifkan. Ya, Tuhan Yesus memberkati ibadah kita di malam hari ini. Selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Sekali lagi, pemberita firman pada ibadah ini adalah Penatua Nyonya Wuri Dedetan. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, marilah menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, sebab kasih setianya besar atas kita dan menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami datang di malam hari ini keluarga demi keluarga, Tuhan untuk datang bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu senantiasa. Di malam hari ini kami ingin bersama-sama Tuhan dalam persekutuan yang indah ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah yang akan kami lakukan di malam hari ini Tuhan, agar ibadah yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sertai Ibu Penatua Nyonya Wuri Tuhan, agar ketika ia memberikan firman-Nya, biarlah firman ini berlaku dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ya Tuhan, hanya ke dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus sertai setiap keluarga yang beribadah, yang turut dalam ibadah Zoom ini, biarlah Engkau juga kiranya melalui ibadah malam hari ini Tuhan, saudara-saudara kami dalam persekutuan yang belum sempat hadir di malam hari ini, biarlah berkenan hadir di ibadah yang nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 19, pasal 19 ayatnya yang kedua sampai dengan yang ketujuh secara berbalasan seperti biasanya. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari.
dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanan. Dari ujung langit ia terbit. Dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Kita persiapkan Alkitab kita, yang bacaan Alkitab malam hari ini terambil dari kitab Wahyu, pasalnya yang kedua, ayat 24 sampai 29. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami beritakan ini dapat kami mengerti seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Bapak Ibu, mari mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu kitab Wahyu, pasalnya yang kedua, ayat 24 sampai 29, yang menyatakan, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Shalom. Shalom. Semoga kita semua di dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Bapak Ibu, firman Tuhan di malam hari ini diberikan tema atas prakarsa Tuhan.
Di dalam kita mengarungi kehidupan, baik di dalam kita berkeluarga, di dalam pekerjaan kita, di dalam mungkin di dalam sekolah, selalu ada suatu pilihan-pilihan yang harus kita buat. Pilihan yang benar akan membawa kita ke dalam suatu hasil yang memuaskan. Tetapi pilihan yang salah itu akan membuat kita jatuh di dalam kebinasaan. Pada malam hari ini, renungan kita berbicara tentang jemaat Tiatira. Sebelumnya, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengenal lebih jauh apa sih jemaat Tiatira itu dan di mana. Kita lihat sekarang, kalau Bapak Ibu lihat di peta belakang Alkitab, di situ ada peta yang menunjukkan ada 7 kota yang diberikan penglihatan oleh Rasul Yohanes, di mana kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes yang ia mendapatkan penglihatan dari Allah untuk ditujukan kepada 7 jemaat di kota ini, yaitu ada Efesus, ada Pergamus, ada Smyrna, ada Tiatira, Sardis, dan Philadelphia, juga Laodikia. Saat ini kita berbicara soal Tiatira. Tiatira ini adalah kota yang paling kecil di antara 7 kota yang diberikan kabar kesukaan oleh Rasul Yohanes. Tiatira merupakan kota industri di mana rakyatnya ini adalah sebagai pengrajin industri kain wol. Kota Tiatira sendiri ini merupakan kota yang paling kecil dan ada begitu banyak barak-barak tentara di situ karena Pergamus itu adalah ibu kota di antara 7 kota ini, dan Tiatira dijadikan barak di mana setiap negara yang akan menguasai Pergamus mereka akan lewat dari Tiatira ini. Nah, Bapak Ibu, di Tiatira ini banyak sekali jemaat-jemaat Tuhan yang berdomisili di kota Tiatira, di mana mereka tidak memiliki kuil, yaitu kuil penyembahan. Pada zaman Romawi itu ada kuil penyembahan, ya seperti yang ada di gambar. Nah, kuil ini digunakan untuk memberikan persembahan-persembahan waktu itu kepada Raja Romawi yang menganggap dirinya dewa, sehingga siapapun yang tidak mempersembahkan mereka akan dihukum dan dikucilkan. Nah, Tiatira ini adalah kota industri yang di mana banyak sekali negara-negara yang datang ke tempat itu untuk berjualan. Karena kota industri kain wol khususnya, kota Tiatira merupakan kota yang sangat berkembang di dalam industri ini. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 16, ada salah satu tokoh Alkitab yaitu Lydia, di mana dia adalah tokoh Kristen yang berperan bagi perkembangan industri usaha tekstil di dalam lingkup Tiatira. Lalu dengan perkembangan industri yang sangat maju dan adanya begitu banyak negara-negara yang datang dan berjualan di Tiatira, sehingga ada suatu paguyupan di situ. Ada syarikat dagang, bahasa kerennya seperti itu. Di mana syarikat dagang itu mereka mengumpulkan pedagang-pedagang. Ada pedagang dari kain wol, perunggu, kulit, pembikar roti, dan lain sebagainya. Sehingga mereka membicarakan tentang bisnis, membicarakan tentang hal-hal yang menyangkut tentang pendapatan begitu. Jika kita tidak ikut dalam serikat dagang tersebut, maka kita akan mengalami pengucilan. Maksudnya kita akan dikucilkan dan kita tidak bisa berjualan ataupun membeli barang-barang yang kita inginkan di pedagang yang lain.
Di saat mereka melakukan paguyuban itu, mereka tidak hanya membicarakan tentang bisnis, tetapi mereka melakukan ibadah-ibadah. Lalu mereka mempersembahkan korban makanan untuk Baal. Mereka ada perjamuan, akhirnya terus setelah membicarakan bisnis, ada perjamuan makan, dan akhirnya ditutup dengan sesuatu yang mendukakan hati Tuhan, yaitu ada suatu pesta pora, perzinahan, ataupun yang memabukkan, seperti itu Bapak Ibu. Inilah masalah yang dihadapi oleh jemaat Tiatira, di mana mereka di satu sisi mereka bingung bagaimana harus memutuskan. Ketika mereka tidak ikut dengan serikat dagang itu, mereka akan dikucilkan dan mereka tidak akan bisa menghidupi keluarga mereka. Ya, ini masalah perut ya, istilahnya mereka tidak bisa makan, bagaimana mereka nanti membeli. Kan kalau tidak ikut serikat, mereka tidak bisa membeli barang-barang yang lain. Sedangkan kalau mereka ikut, mereka harus berhadapan dengan masalah iman, masalah rasa bersalah kepada Allah yang mereka kenal pada saat itu. Karena yang dilakukan oleh serikat dagang ini adalah tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Ini adalah tantangan berat bagi jemaat Kristen Tiatira pada saat itu. Rupanya ada musuh di dalam selimut yang terjadi di dalam serikat dagang ini. Sehingga jemaat Tiatira diingatkan oleh Rasul Yohanes tentang apa yang akan terjadi jika mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Allah. Di sisi lain, jemaat Tiatira ini, Bapak Ibu, mereka dipuji oleh Allah. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat sebelumnya, jemaat Tiatira ini orang yang saleh, orang yang murah hati, mereka setia di dalam iman mereka, di dalam pelayanan mereka, juga di dalam ketekunan mereka beribadah. Tetapi di sisi lain, Tuhan juga mencela mereka. Dalam arti Tuhan marah atas sikap mereka, karena mereka membiarkan adanya ajaran sesat, ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Allah, yaitu di sini disebutkan ada seorang perempuan yang bernama Isabel, di mana ia menyebut dirinya ini adalah seorang nabiah, seorang yang tahu tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi ajarannya menyesatkan, di mana Isabel ini mengajarkan bahwa kita ini sudah ditebus Allah, kita ini sudah dimerdekakan oleh Allah. Tentu saja kita berhak untuk melakukan apa yang kita mau, apa yang kita suka. Kita kan sudah mengalami hidup yang baru. Jadi Isabel ini menyesatkan umat-umat Tuhan pada saat itu yang dicela Tuhan, itu yang membuat Tuhan marah. Karena jemaat Tuhan saat itu lebih mementingkan kepuasan pribadi, lebih mementingkan kehidupan mereka daripada ajaran yang mereka anut, begitu. Kalau kita lihat nama Isabel, kalau di Alkitab tidak disebutkan Isabel ini adalah siapa, tetapi kalau kita mengingat Isabel di Perjanjian Lama, Isabel itu adalah seorang tokoh Alkitab yang jahat hatinya, mengingatkan kita akan istri Raja Ahab, di mana dia adalah putra dari putrinya Raja Sidon yang menyembah Baal, dan itu dibawa dia saat ia menjadi permaisuri di Raja Ahab. Dan Isabel ini orang yang sangat membenci akan kebenaran firman Allah. Bahkan ia membunuh nabi-nabi Tuhan pada saat itu. Nah, Isabel ini sangat berbahaya ya Bapak Ibu, mempunyai karakter yang jahat dan istilahnya di zaman sekarang ini disimbolisasikan kalau perempuan yang seperti perempuan jahat yang memiliki karakter seperti Isabel itu disebut Isabel seperti itu. Bapak Ibu, dari
nats kita di malam hari ini, Tuhan inginkan kita untuk selalu waspada di dalam kehidupan kita. Seperti halnya di jemaat Tiatira. Mereka dengan segala kehidupan mereka yang istilahnya serba salah dengan keputusan yang akan diambil, Tuhan ingatkan bahwa jika kalian akan berbuat dosa, Tuhan akan menghukum. Sebab di ayat 24 itu dikatakan bahwa tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, dan kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Artinya, jika kita mengetahui di dalam pekerjaan kita, di dalam pergaulan kita, di dalam sekolah kita, di dalam kita berorganisasi, kita mengetahui hal-hal yang tidak baik dan kita tidak mencari tahu hal yang tidak baik itu apa. Dan di sini dikatakan menyelidiki seluk-beluk. Jadi artinya kita tidak ikut terjun dalam kesesatan itu. Nah, Tuhan tidak akan menanggungkan kepada kita bencana begitu. Sedangkan di ayat 25, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Jadi di saat kita hidup, di saat kita mengalami berbagai goncangan kehidupan, di saat kita mengalami tekanan, kita seringkali lengah, kita seringkali suka berkompromi dengan keputusan kita. Tuhan Yesus ingatkan supaya kita selalu berpegang akan firman Tuhan. Ketika kita berpegang kepada firman Tuhan, kita akan diberikan mahkota kehidupan. Kita akan diberikan daripada Tuhan, yaitu bintang timur, yaitu kekuasaan akan bangsa-bangsa. Tuhan tidak akan menghukum kita dengan apa yang kita lakukan. Di sini di ayat yang ke 22 sampai 23 dikatakan bahwa Tuhan itu akan menghukum mereka yang berbuat dosa. Tuhan menguji batin kita. Tuhan melihat hati kita juga. Jadi setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam hidup ini, semuanya itu ada dalam catatan Tuhan. Jadi kalau kita berani melakukan keputusan yang itu benar, Tuhan akan memberikan kita mahkota. Tetapi kalau kita mengambil keputusan yang salah, tentunya Bapak Ibu harus ingat bahwa Tuhan akan menghukum kita. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tiatira itu harus berjuang keras dan ia harus tekun untuk mempertahankan iman mereka. Ada yang bisa bertahan, ada juga mereka yang jatuh di dalam tipu musilat Isabel ini. Ada seorang misionaris dari Inggris namanya Hudson Taylor. Dia mengatakan bahwa pekerjaan Tuhan bukanlah manusia yang bekerja untuk Tuhan, melainkan karya Tuhan yang dikerjakan melalui manusia lewat karyanya. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, sukses atau tidaknya, semua itu adalah atas prakarsa Tuhan. Semua itu adalah campur tangan Tuhan. Kita ini adalah alatnya. Kita adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk kita dapat memberitakan kebenaran akan firman Tuhan. Kita memberitakan akan kabar kesukaan sehingga banyak orang datang kepada Tuhan dan banyak orang mengerti artinya hidup di dalam dunia ini. Bapak Ibu, dari nats yang kita pelajari pada malam hari ini, tentunya ada yang boleh kita pelajari dan boleh kita lakukan dalam kehidupan ini.
Yang pertama yaitu kita jangan berkompromi dengan dosa. Dosa itu awalnya menyenangkan, awalnya membuat kita terlena. Iblis itu pintar Bapak Ibu. Jika ada celah sedikit di dalam diri kita, ia akan masuk. Jika ada pikiran sedikit di dalam diri kita dan kita tidak segera menguncinya, kita tidak segera menghapusnya itu, kita akan jatuh. Karena kita ini lemah, manusia itu lemah. Tuhan berkehendak atas kehidupan kita. Tetapi manusia, kita memiliki kehendak bebas, di mana manusia di dunia, kita memutuskan apa yang akan kita lakukan. Tetapi Tuhan punya kehendak dan rencana yang selalu baik untuk kita. Jadi, seperti halnya keadaan di Tiatira. Bagi kita di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, ataupun di dalam pelayanan kita, hendaklah kita selalu bertahan sampai akhir, sampai Tuhan datang. Bukan berarti kita bertahan, kita tidak akan mati, bukan. Tetapi kita bertahan sampai Tuhan itu datang, sehingga kita akan selamat dan kita akan diberikan mahkota kehidupan. Jadi jangan kita berkompromi dengan dosa. Tidak ada alasan bagi kita untuk berhenti berbuat baik. Kadang-kadang kita suka bilang, capek saya berbuat baik, capek saya sudah ngelakuin ini itu, sudah cukup deh kayaknya. Capek saya pelayanan, kayaknya saya nggak dihargai. Jangan, tidak ada alasan seperti itu, karena Tuhan memakai kita dengan rencana-rencananya yang luar biasa. Terkadang kita kurang setia di dalam menunggu rancangan Tuhan itu. Terkadang kita selalu mengambil keputusan yang salah karena kita mau jalur cepat. Karena kita mau kepuasan-kepuasan kita itu dapat terlaksana. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi mari kita hidup dalam kebenaran akan firman Tuhan sepanjang hidup kita. Yang kedua yang boleh saya sampaikan adalah di tengah kehidupan kita bergereja, kita harus saling menjaga persekutuan kita. Pribadi lepas pribadi kita saling menjaga, baik itu persekutuan di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam gereja kita. Mari kita saling menjaga persekutuan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Pandemi sudah berjalan mau 2 tahun. Kita sudah jarang sekali bertemu sesama rekan-rekan sepelayanan. Mari, ini adalah tantangan kita di dalam pelayanan kita di gereja. Kita saling menguatkan satu sama lain. Jangan sampai pandemi ada, pelayanan kita juga pandemi ya, istilahnya begitu. Harus kita lebih memberikan yang terbaik di dalam pelayanan ini. Memberikan apa yang membuat jemaat itu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Memberikan sukacita kepada jemaat sehingga mereka juga mengalami mujizat di dalam kehidupan mereka. Jika di dalam kita berumah tangga, di dalam pekerjaan, ataupun di dalam kita bergereja, mungkin ada salah satu atau kita melihat ada yang salah dengan rekan kita. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan diam saja? Mungkin kita pernah berkata, biarin aja, entar dia juga sadar sendiri. Biar saja, dia kan lebih besar jabatannya. Saya nggak enak, nanti kalau nasehatin nanti dikira saya ikut-ikutan. Tuhan tidak suka jika kita sebagai umatnya, kita tahu ada yang salah di dalam penglihatan kita, dalam arti di dalam itu anak-anak kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kita berpelayanan itu ada yang salah, mari kita tegur, kita nasehatin baik-baik, tentunya dengan kasih. Sehingga
orang tersebut bisa diselamatkan dan berbalik ke jalannya yang salah, itu akan membuat Tuhan bersukacita sekali ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya firman ini bisa menguatkan kita di dalam kehidupan kita, di dalam dunia yang saat ini serba modern, serba digital. Tentu saja banyak Isabel-Isabel modern saat ini. Bukan berarti Isabel itu hanya ada di zaman dahulu, di zaman perjanjian lama atau di zaman Rasul Yohanes di kitab Wahyu. Tapi di zaman sekarang itu sudah banyak sekali Isabel. Mereka yang iblis sudah bekerja di dunia saat ini. Bahkan sudah banyak sekali gereja-gereja yang menyesatkan anak-anak Tuhan. Di dalam sosial media tentu sekali banyak cara yang dipakai iblis untuk menyesatkan kita semua. Jadi kita sebagai umat Tuhan yang tahu akan kebenaran firman Tuhan, mari kita gunakan media yang sekarang mulai lagi tren gitu ya, media online. Kita buat sesuatu yang menjadi berkat untuk orang lain jika itu bisa dilihat banyak orang di seluruh dunia bahkan. Sehingga apa yang kita berikan di media atau itu di story IG kita, di WhatsApp, di Facebook, bagikan sesuatu yang menarik yang membuat orang itu bisa bertahan di dalam susahnya hidup saat ini. Jangan malah membuat kita bertengkar dengan orang lain. Itu yang tidak boleh kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan di malam hari ini membawa perubahan dalam hidup kita, membawa berkat dalam rumah tangga kita masing-masing, di dalam kita mengambil keputusan yang benar. Carilah hikmat Tuhan, mintalah Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam mengambil keputusan yang benar. Supaya apa yang kita lakukan di dunia ini, apa yang kita berikan kepada Tuhan, itu berkenan di hadirat Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan yang pasalnya ayatnya yang ke-29. Ingatlah siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas
pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kami melakukan ibadah rumah tangga GPIB Jemaat Cipecang ini. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Di dalam kami boleh mendengarkan sapaan-Mu. Tuhan, Engkau tahu bahwa dunia saat ini diperhadapkan dengan segala sesuatu yang tidak pasti. Tetapi kami percaya dan kami yakin bahwa Engkau memegang tangan kami setiap waktu. Pimpin kami Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami. Pimpin kami di dalam kami menjalani kehidupan rumah tangga kami. Pimpin kami Tuhan di dalam kami menjalani pekerjaan kami, sekolah kami, dan di dalam pelayanan kami. Biarlah Tuhan Engkau selalu mencurahkan Roh Kudus-Mu, hikmat di setiap kami, sehingga kami boleh dapat mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan ini, dan kami boleh dapat mengambil keputusan yang benar dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami jika kami selama ini berlaku dengan pemikiran kami sendiri. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini kuatkan kami. Peliharalah kami dengan Roh Kudus Tuhan sehingga kami mampu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Bapa, di malam hari ini kami mendoakan persekutuan gereja kami, keluarga lepas dari sektor 1 sampai sektor 6. Engkau tahu pergumulan kehidupan mereka. Datang dan dengarkanlah doa-doa mereka Tuhan. Biarlah waktu Tuhan yang menjawab. Biarlah Tuhan memberikan kami ketaatan, memberikan kami kesabaran di dalam kami menunggu waktu Tuhan. Tuhan pimpin kami. Kami mendoakan ya Bapa, jemaat-jemaat-Mu yang bergumul mencari pekerjaan. Sertai mereka. Bukalah jalan buat mereka untuk mendapatkan pekerjaan keluarga. Buatlah berhasil dalam setiap usaha yang dilakukan Bapa. Kami juga mendoakan jemaat Tuhan yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, yang tidak kami sebut satu-satu. Tapi Tuhan tahu pergumulan mereka. Tuhan dengarkan doa mereka. Kiranya Tuhan melalui obat ataupun penanganan dokter, Engkau pakai itu untuk menyembuhkan mereka semua. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mendoakan presiden, wakil, juga pemerintahan negara kami. Segala keputusan yang diambil, segala usaha dan segala daya untuk dapat menghentikan kasus corona ini dan dapat mensejahterakan rakyat di pandemi yang sedang terjadi. Biarlah Tuhan pakai mereka sebagai tangan-Mu dalam memimpin negara kami ini, sehingga negara kami boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami GPIB Cipecang. Kami mendoakan ya Bapa, KMJ Ibu Pendeta Wasti, juga keluarga, kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberikan hikmat, memberikan pimpinan di dalam mengayomi jemaat Cipecang ini. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai Pendeta Wasti juga keluarga. Begitu juga dengan PHMJ, pelayan Tuhan, presbiter, karyawan, dan semua pelkat, juga semua misionaris yang ada di dalam gereja kami. Kiranya Tuhan pakai mereka untuk kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada jemaat-Mu di Cipecang ini. Bapa, inilah kami mengucap syukur Tuhan sudah mengumpulkan kami lewat ibadah online ini.
Biarlah Tuhan pimpin kami untuk kami dapat bersekutu lagi di hari-hari yang akan datang. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa yang kami lakukan, baik itu dalam perbuatan kami, dalam ucapan kami, dalam pikiran kami mohon ampun Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saatnya kita memberikan pengucapan syukur. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9 yang mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari berdoa. Mari kita mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan, kita berdoa. Terimalah ungkapan syukur hati kami atas segala berkat-Mu yang selalu tercurah atas keluarga kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian keluarga kami dan memberkatinya menjadi benih-benih damai sejahtera bagi sesama dan lingkungan alam. Di dalam nama Yesus terkasih, kami serahkan persembahan ini. Amin. Ya Bapak Ibu, kita masuk dalam warta keluarga, warta jemaat keluarga, bahwa disampaikan untuk ibadah keluarga minggu depan akan dilayani oleh Diaken Nyonya Sri Baginda. Dan untuk ibadah hari Minggu itu akan ada pada jam 6 ada peneguhan CD, dan pada pukul 9 akan ada ibadah peneguhan majelis antar waktu periode 2017-2022. Demikian untuk warta jemaat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah melanjutkan ibadah kita melalui karya kehidupan keluarga yang menjadi saluran berkat bagi sesama dan lingkungan. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.